Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Laksamana Pertama TNI Muklis, dosen Prodi S1 Teknik Manajemen Industri Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Spesialis saya mengajar di bidang manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia. Kemudian metode yang saya gunakan, metode delivery, interaction, dan assessment. Pada kuliah ini yang saya ampuh dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya mengajarkan teknik pengajaran, terlebih dahulu saya menjelaskan deskripsi tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang merupakan individu dalam memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi, kewirausahaan, di mana tujuan daripada manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Mata kuliah ini akan kami bahas tentang bagaimana pemanfaatan para individu-individu untuk mencapai tujuan organisasi. Harapan dengan mengikuti mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini diharapkan dapat mampu menjelaskan berbagai hal. Yang pertama, bagaimana mampu menjelaskan pengertian MSDM dan fungsi MSDM itu sendiri. Yang kedua, fungsi operasional MSDM. Yang ketiga, equal employment opportunity. Keempat, bagaimana fungsi pengadaan tenaga kerja. Kemudian yang kelima, proses rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Yang ketujuh, tentang penilaian tenaga kerja. Kedelapan, manajemen fungsi kompensasi. Kemudian bagaimana kita membandingkan fungsi kompensasi itu sendiri. Kemudian bagaimana kita membuktikan dan mengembangkan job value. Kemudian bagaimana menjelaskan fungsi pengintegrasian. Yang ke-12, menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengintegrasian itu sendiri. Yang ke-13, menjelaskan konsep fungsi tenaga kerja. Kemudian ke-14, bagaimana mendemonstrasikan pelaksanaan fungsi dari tenaga kerja itu sendiri. Untuk dapat mencapai kemampuan tersebut, topik yang akan dibahas ada 14 kali pertemuan dengan media offline. Topik yang akan dibahas, pengertian dan fungsi manajemen sumber daya manusia sendiri, kemudian equal employment opportunity, kemudian bagaimana tentang pengadaan tenaga kerja, bagaimana mengembangkan tenaga kerja, kemudian bagaimana kita melaksanakan penilaian tenaga kerja, begitu juga kompensasi, job value, dan pengintegrasian maupun motivasi tentang tenaga kerja itu sendiri. Setelah kita mengetahui bagaimana mata kuliah yang kita ampuh yaitu MSDM, selanjutnya saya akan mengajarkan teknik pengajaran ataupun metode yang saya implementasikan pada saat mengajar dengan menggunakan metode DIA, yaitu delivery. Yang pertama, bagaimana saya akan menyampaikan harapan kami, apa yang kami sampaikan dengan metode delivery ini dapat tersampaikan. Kemudian ini saya harapkan yang kedua, interaction. Ini saya harapkan adanya interaksi positif dari para mahasiswa sekalian untuk menanyakan atau menjelaskan atau perkuatan terkait dengan apa-apa yang saya sudah sampaikan. Kemudian terkait dengan assessment, ini menyangkut terkait bagaimana penilaian terhadap mahasiswa itu sendiri. Pada awal pertama perkuliahan saya akan menjelaskan dulu kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama, yang tentunya antara dosen dan mahasiswa. Di mana di dalam kontrak perkuliahan ini saya akan menilai dan membobot terhadap penilaian terkait dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa tahu lebih awal dengan harapan bisa mahasiswa membuat suatu strategik agar perkuliahan bisa berjalan dengan lancar dan dapat dengan nilai yang memuaskan. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia secara offline. Lapor mahasiswa Teknik Manajemen Industri Angkatan 41, jumlah 18, hadir 17, siap menerima pelajaran. Ya, teruskan. Teruskan. Pada kesempatan
pagi hari ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal, saya akan melaksanakan pengajaran terkait dengan manajemen sumber daya manusia ya. Oke, tentunya ini sangat penting sekali bagi kita semua, khususnya bagi anggota militer, khususnya terlebih lagi kepada para perwira ya, di mana kita mempunyai anggota ya, pada satuan bawah ada bintara, tamtama. Nah, ini yang perlu kita laksanakan apa? Memaintain ya, bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada menjadi lebih optimal dalam rangka untuk pencapaian suatu tujuan dari organisasi. Oke ya. Nah, ini terlebih dahulu manusia sebagai sumber daya organisasi. Ya, ingat sekali ya, terkait dengan manusia ya, khususnya di militer. Pernah ingat nggak semboyan di TNI Angkatan Laut? The man behind. Ya. Jadi senjata apapun, rudal dan sebagainya tidak akan berfungsi dengan baik apabila tanpa adanya dukungan dari personil ya. Sehingga penekanan khususnya dari organisasi di Angkatan Laut itu, personil itu sangat menentukan ya. Kunci suksesnya organisasi sangat ditentukan oleh personil dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ini sehingga tidak kalah pentingnya ya menjadi motor penggerak kegiatan. Di dalam konten MSDM ini ya sering kita lihat kewirausahaan dan lain sebagainya ya. Ini secara materi kuliah umum yang saya sampaikan ya, terkait dengan kita, tentunya kita implementasikan ke dalam organisasi TNI tentunya ya. Jadi jangan pokok ini perusahaan dan lain sebagainya ya, sehingga mata kuliah yang di luar itu bisa kita implementasikan. Lanjut. Oke, sumber daya manusia dalam wirausahaan ini kan literatur ya. Jadi terkait dengan organisasi Angkatan Laut ya. Jadi definisinya individu-individu yang memberikan sumbang yang berharga ya. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan setiap individu. Tidak ada salah satu individu yang tidak penting dalam suatu organisasi ataupun militer, walaupun dalam tataran tingkat tamtama, bintara dan sebagainya. Sehingga ini perlu kita optimalkan. Ya, lanjut. Ya, ini beberapa definisi ya, banyak orang mendefinisikan terkait dengan manajemen. Ada yang menyatakan berdasarkan MODI tahun 2008, manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan organisasi ya. Jadi kita manfaatkan dengan SDM yang ada di kita bawa sesuai dengan organisasi yang kita pimpin tentunya nanti ke depan ya. Kemudian tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif ya. Bagaimana kita upaya-upaya dalam rangka untuk meningkatkan ya kontribusi masing-masing individu kepada organisasi. Yang perlu diingat adalah SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dengan sejalan dengan kebutuhan organisasi ya. Sehingga harus kita kelola dengan baik ya. Tetapi kita juga tidak menghambat juga ya pada saat dia sekolah ya, pada saat kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan PSC ya, bagaimana kita memanfaatkan dengan sumber daya yang ada dengan alokasi waktu yang ada. Lanjut. Nah, ini skup yang terkait dengan fungsi-fungsi manajemen ya. Ini agak sebenarnya hampir sama, tetapi penggolongan yang berbeda. Kalau kita lihat sistem dalam MSDM di TNI Angkatan Laut, ada fungsi pengadaan ya, kemudian fungsi pendidikan, fungsi penggunaan, kemudian perawatan dan pemisahan. Oke ya, mirip sebenarnya dengan teori yang ada di MSDM secara umum ya. Jadi fungsi pengadaan, bagaimana kita mulai perencanaan ya, yang dilaksanakan oleh Spersal ya. Dalam hal ini nanti unsur pelaksananya Dismin ya. Kemudian unsur teknis daripada pelaksana itu ada di Lapetal ya, penarikan SDM, kemudian seleksi SDM, kemudian penempatan SDM ini juga ada di Dismin Persal, yaitu di bagian Kasubdis Patjab ya. Kemudian bagaimana pembekalan SDM itu sendiri. Kita tidak lupa juga di dalam rangka kita tidak hanya menggunakan SDM, tetapi harus kita bagaimana kita mampu mengembangkan dalam aspek fungsi pendidikan dan pelatihan ya. Jangan kita hanya menggunakan prajurit saja tanpa kita memperhatikan kelanjutan sekolahnya. Begitu juga terkait dengan pemeliharaan kompensasi ya, bagaimana kita berupaya mengajukan pemerintah terkait dengan kompensasi penggajian baik tunjangan pokok, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan dan sebagainya ya. Ini yang diperlukan. Kemudian integrasi hubungan perburuan PHK. Nah, ini tidak ada. Kita
lebih sulit lagi apabila kita bandingkan dengan organisasi di luar. Ya, kalau di organisasi di luar begitu istilahnya sudah terlalu terjadi pembengkakan organisasi, overload dan lain sebagainya, langsung dia menggunakan sistem PHK. Tapi kita tidak bisa. Ya, nah ini yang perlu kita perhatikan. Sehingga sangat ditentukan sekali bagaimana kita mulai awal dalam merencanakan suatu perekrutan. Ya, ini yang dilakukan dispersal dalam hal ini oleh Pabendua Binteman ya. Nah, ini harus betul. Ya. Oke ya, sebelum saya jawab, saya lupa juga dalam rangka saya pengajaran di kelas. Jadi pada saat session apapun, kapanpun, pada saat materi ini, ya langsung aja ya. Jadi ada yang tidak tahu langsung ditanya. Ya silakan. Kami Kapten Laut Sublaya di Bertani izin bertanya. Oke. Ya. Kami ingin menanyakan perihal fenomena sosial yang sedang terjadi di masyarakat pada umumnya dan Angkatan Laut pada khususnya. Ya. Yaitu tentang generasi X, Y, dan Z. Jadi sebagai informasi saja, generasi X itu yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980. Kemudian generasi Y yang lahir pada tahun 1981 sampai dengan 96. Kemudian generasi Z lahir pada tahun 1997 sampai 2015. Kemudian ada anggapan dari generasi X dan Y bahwa generasi Z ini memiliki mental kejuangan yang kurang dibandingkan generasi sebelumnya. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana pendapat Komandan mengenai fenomena tersebut terkait dengan manajemen sumber daya manusia di Angkatan Laut, karena ada pendapat mengatakan bahwa generasi Z ini tidak bisa diberi tekanan tapi tantangan seperti itu. Terima kasih. Oke ya, terkait dengan pertanyaan terkait dengan generasi XYZ ya. Ini juga sebenarnya kita sudah ngalamin ya. Pada pentahapan bagaimana kita mengelola, memaintain pada tataran kestrataan juga, kan gitu ya. Strata bintara bagaimana, perwira bagaimana, kemudian tamtama, hampir sama dengan mirip, kan gitu ya. Nah, ini lebih besar lagi terkait dengan generasi XYZ ya. Nah, oleh karena itu kita harus memahami ya terkait dengan generasi masing-masing, karakternya bagaimana, karakteristiknya bagaimana, sehingga misalnya salah satu contoh bagaimana kita melaksanakan perintah saja itu kita harus tahu juga, tidak sembarang kita melaksanakan dengan style yang sama, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus memahami bagaimana generasi X itu, bagaimana XZ. Tadi sudah disampaikan, generasi kurang kejuang dan lain sebagainya, tetapi dia mempunyai intelijensi yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita memaintain ya. Jadi pernah diajarkan terkait dengan bidang manajemen, bahwasanya manajemen itu merupakan suatu keilmuan, juga merupakan suatu seni ya. Nah, jadi suatu seni memimpin. Ya, kita tidak bisa istilahnya memilah yang di bawah saja generasi X saja karena mudah diatur dan sebagainya, kan tidak bisa ya. Tentunya kita akan mengalami nanti jadi pemimpin dan sebagainya. Masing-masing layer generasi X, Y, Z itu juga ada ya. Pada tataran di Tamtama Bintara juga ada, kan gitu ya. Nah, sehingga kita harus memaintain bagaimana kita melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia itu dengan baik berdasarkan karakteristik. Suatu hal saja misalnya, berbeda kita antara memimpin, memerintahkan antara suku Batak sama suku Jawa, itu saja stylenya sama ya. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa ya. Jadi saya minta juga kepada seluruh perwira di dalam rangka kita melaksanakan kepemimpinan itu tidak menyamaratakan ya. Jadi ya seninya itulah ya. Bagaimana itu seni didapat? Ya, selain kita mendapat dari buku-buku pembelajaran, kita juga mendapatkan dari pengalaman-pengalaman penugasan ya, dari orang dan lain sebagainya ya. Sehingga kita memahami ya. Sehingga terkait dengan generasi X itu bagaimana kita memperlakukan dengan sesuai dengan karakteristik dia juga ya. Tetapi tetap juga doktrin. Nah, ini juga perlu juga ada kaitan bagaimana kita melaksanakan suatu memaintain seseorang dengan doktrin yang ada ya. Sehingga di dalam rangka X itu juga Z itu juga banyak variatifnya, klaster-klasternya sendiri kan gitu ya. Nah, oleh karena itu doktrin itulah yang menyatukan itu, sehingga dia menjadi suatu klaster satu ya. Ya. Paham ya maksudnya ini ya? Sama dengan suku-suku gitu ya. Istilahnya ada yang lemah lembut ya. Kita nggak bisa melaksanakan pendidikan untuk orang Solo dan lain sebagainya ya. Kita mempunyai suatu doktrin yang satu ya. Nah, sehingga ini mempermudah kita dalam rangka kita melaksanakan tindakan pengelolaan sumber daya manusia ya. Oke ya? Oke. Ada lagi? Oke ya, kita lanjutkan ya, lanjut.
Oke, ini apa perbedaan MSDM dengan manajemen personalia ya? Kalau kita lihat ya, ada satu kata yang perlu kita ini, kalau manajemen personalia hanya memanfaatkan saja ya. Jadi dia bagaimana melaksanakan pemanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka untuk pemenuhan tujuan organisasi. Tetapi kalau MSDM ini lebih besar lagi, dia memikirkan terkait dengan pengembangan MSDM sendiri. Ya gitu ya. Kalau kita istilahnya bahasanya yang paling gampang, kalau ini lebih cenderung egois menggunakan saja, tetapi kalau MSDM itu kita memikirkan juga ya terkait dengan kompensasinya dan sebagainya ya, lebih detail lagi ya. Oke, lanjut. Oke, nanti kita melihat terkait dengan tujuan-tujuan MSDM, baik tujuan organisasional, fungsional, kemasyarakatan, dan personal. Nah, tujuan organisasional yaitu memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasi ya. Nah, bagaimana kita melihat? Ya, melihat daripada kinerja daripada yang kita pimpin, ya. Apalagi sekarang sudah ada itu ya, daftar penilaian kinerja, ya. Nah, ini merupakan salah satu indikator juga dalam rangka kita melaksanakan kegiatan penilaian kinerja juga. Langsung, ya lanjut. Kemudian tujuan fungsional menjaga kontribusi Departemen MSDM dalam tingkat layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Ini skupnya lebih besar. Jadi yang menyangkut terkait tadi individu ini terkait dengan departemen. Ya, kadang-kadang ada personil itu yang secara individual itu baik, tetapi begitu dia gabung dalam suatu departemen atau teamwork itu akan lemah. Ya, nah ini kita harus paham karakter-karakter itu. Lanjut. Tujuan kemasyarakatan bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat. Ya, lanjut. Tujuan personal membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi. Nah, ya, sama dengan halnya apa yang sudah diberikan oleh Disdikal ini ya. Ya, membantu karyawan khususnya prajurit dalam mencapai tujuan pribadi. Ya, ada ya, tujuan-tujuan pribadi ingin menjadi misalnya S3 dan lain sebagainya, diakomodir. Nah, sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi, kan gitu ya. Misalnya pengajuan S3, apa yang kira-kira yang kurang, bukan S3 itu semuanya baik ya, tetapi kurang mendukung terkait dengan tujuan organisasi, apa misalnya? S3 entertain misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan tidak diperlukan gitu ya. Nah, atau jadi apa S3 apalah ya gitu ya. Nah, seni rupa. Nah, itu kurang ya. Sehingga diharapkan apa yang diperlukan ini untuk dosen STL, ada yang S3, TI. Nah, itu. Ini yang kita harus pencapaian tujuan pribadi tetapi dalam rangka untuk pencapaian organisasi secara keseluruhan. Seperti halnya pada saat pengalaman saya melaksanakan seleksi terkait dengan S3 yang akan diambil oleh tim kesehatan. Ya, banyaknya minta apa? Subspesialisasi apa? Kecantikan. Nah, kita kan nggak terlalu perlu ya. Sementara dokter spesialis bedah misalnya kayak gitu kurang dan sebagainya. Kita arahkan gitu ya. Ini pemahamannya. Ya. Ya, lanjut. Nah, ini fungsi-fungsi MSDM ya, bagaimana persiapan dan seleksi. Nah, ini sangat diperlukan. Jadi kita di dalam rangka ini melaksanakan analisis dan desain jabatan ya, ini yang dilaksanakan oleh Pak Banpat Binkar bersamaan dengan Kasubdis Bangdik ya. Perencanaan SDM ini di Bandua Binteman, rekrutmen oleh Dismin dalam hal ini apa? Yang di Malang? Lapetal ya. Kemudian melaksanakan seleksi. Pengembangan dan evaluasi, orientasi, pelatihan, perencanaan karir dan penilaian kerja ya. Perencanaan karir ini berdasarkan perkasal. Kalau aturan-aturan yang menyangkut terkait dengan anggota khususnya Bintara Tamtama, ya bangkarnya ada di ya peraturan perkasal ya. Ya. Nah, kemudian dan tingkat perwira dan sebagainya ada nanti di Perpang. Ya, walaupun di perkasal kita ada itu ngadop daripada aturan di Perpang. Nah, jadi perencanaan karir itu bagaimana karir untuk seorang PK Capa itu ada sendiri ya. Ya. Sehingga ini terjadi penggolongan-penggolongan yang didasarkan bagaimana ya MSDM itu. Ya, tidak semua disamakan dan sebagainya, ya. Lanjut. Oke, ya. Kami Kapten Laut Munasol bertanya terkait dengan personil sebagai kunci sukses organisasi, di mana salah satu fungsi MSDM adalah
pengadaan sumber daya manusia dan pengembangannya. Dalam hal ini pendidikan dan latihan. Dan selama ini yang terjadi di Angkatan Laut pada khususnya untuk kami, khususnya kami perwira pelaut, sampai dengan saat ini kami tidak memiliki legitimasi atau sertifikasi jelas sebagai seorang pelaut. Dan mungkin faktor lain seperti itu. Gitu. Nah, untuk saat ini ada mungkin di Kop Supply sudah ada legitimasi atau validasi sebagai sertifikasi berjas dan lain-lain sudah ada. Namun di kop-kop yang lain cenderung belum ada gitu. Mungkin bagaimana tanggapan komandan tentang pentingnya legitimasi tersebut bagi perwira Angkatan Laut, karena kedepannya kita memasuki zona atau area di globalisasi yang serba terintegrasi. Jadi mau nggak mau kita terdaftar sebagai pelaut di bawah IM atau International Maritime Organization. Karena di laut sendiri terus terang sampai dengan saat ini kita belum punya buku pelaut pun kita belum punya. Oke ya, terima kasih ya. Terkait dengan sertifikasi ini sebenarnya sudah dipahami oleh pimpinan kita. Terbuktinya apa? Ya, bahwasanya ada di Disdikal ada Kasubdis LSP ya, Lembaga Sertifikasi Profesional ya. Nah itu secara organisasi sudah ya. Kemudian secara sertifikasi memang yang menyangkut terkait dengan pelaut saat ini memang belum ada, tetapi beberapa istilahnya yang lain ya, misalnya sertifikasi selam dan sebagainya itu sudah mulai ada ya, kan gitu ya. Ada yang penyelam sini ya, sudah ada ya. Jadi ini sangat diperlukan sekali ya, walaupun kita sebenarnya mampu dan sebagainya ya, mampu selam dan sebagainya ya, namun kalau tidak didukung sertifikasi ini bisa dikatakan juga terkait dengan legal dan ilegalnya seseorang ya. Walaupun kita penyelam dan sebagainya, tetapi persyaratan itu harus ada sertifikasi dan sebagainya. Ya, menyangkut terkait dengan ini juga, ya, menyangkut dengan dosen-dosen SSTL perlu adanya sertifikasi Serdos, ya, dan lain sebagainya. Ini juga diperlukan, ya. Jadi ada beberapa sertifikasi yang sudah dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesional yang ada di Disdikal, ya. Nah, nanti bertahap, ya. Kalau nggak salah pada waktu saya jadi Kadeplek itu sudah ada pemikiran juga, bahkan kita melaksanakan peninjauan ke sekolah pelayaran di Surabaya, Semarang maupun STIP dan sebagainya dalam rangka untuk mendapatkan apa itu yang kepelautan itu? ANT ya, begitu juga mesin dan sebagainya. Ini tinggal nunggu ANTT ya, menunggu kelanjutan. Nah seperti halnya pernah yang hidros ada di sini. Ya kan itu sudah melaksanakan kegiatan sertifikasi yang sifatnya baik nasional maupun internasional juga ya. Apa yang disebut dengan apa namanya? Cat A, Cat B ya. Nah itu sudah ya. Jadi ke depan berbeda dengan masa-masa saya ya gitu ya. Kalau dulu orang keluar dari IKIP Surabaya itu sudah dicap sebagai guru. Kalau sekarang tidak. Lulus hanya mendapatkan ijazah lulusan UNESA dan lain sebagainya. Menjadi guru perlu ada sertifikasi dosen dan sebagainya ya. Nah, sehingga ini sangat penting ya ke depan dan lain sebagainya. Tentunya kita tidak terlepas kepada lingkungan baik nasional maupun internasional ya, menyangkut terkait dengan kegiatan sertifikasi ya. Saya kira itu cukup ya. Oke. Ya, ada lagi? Ya. Mana? Ya. Fungsi MSDM di poin perencanaan KR tadi. Oke. Kita ketahui bahwa salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan cara reward and punishment. Dan di lingkungan TNI sendiri, kegiatan reward and punishment sudah menjadi penekanan bahwa pasal kepada seluruh bangsa itu. Yang kami tanyakan kemudian, apakah kegiatan reward and punishment ini menjadi salah satu parameter dalam penempatan sumber daya manusia TNI AL, khususnya pada prajurit yang akan selesai melaksanakan pendidikan, di mana pendidikan itu yang kita ketahui adalah selain bertujuan untuk mengembangkan kualitas SDM, juga di dalamnya terdapat perankingan, di mana perankingan itu tersebut menunjukkan bagaimana kualitas prajurit tersebut. Demikian, Pak. Oke ya, ini sangat tepat sekali ya, menyangkut terkait dengan pola binkar kita di depan ya, yaitu baik secara tertulis maupun tidak tertulis itu sudah dikuatkan. Ya, kalau terkait dengan binkar, terkait dengan pendidikan, itu menyangkut terkait dengan DSP, ya kan gitu ya. Begitu DSP ada itu ya, letkol, jabatan misalnya Kajur TI, pendidikannya apa, ini merupakan kunci juga, ya.
Sesko, kan gitu ya. Wadan STTL, Sesko TNI. Nah, itu menunjukkan ada korelasi positif antara pendidikan dengan fungsi manajemen, yaitu pengadaan ya. Nah, hal yang terpenting ya, baik tidaknya personil sebenarnya sangat ditentukan pada awal kita melaksanakan kegiatan rekrutmen, ya kan? Begitu kita salah melaksanakan kegiatan rekrutmen, ya sudah, ini akan kita pelihara terus dan lain sebagainya, ya kan gitu ya. Nah, oleh karena itu menyangkut dengan rekrutmen ini perlu kita perhatikan ya. Dasar itu job specification dan PP ya, itu sudah ada di Binteman ya, kan gitu ya. Nah, ini menjadi dasar kita melaksanakan kegiatan-kegiatan seberapa jumlahnya, ya kan gitu, spesifikasinya apa, perwira, bintara, tamtama, kan gitu. Setelah itu juga dibagi-bagi, spesifikasinya apa, bintara itu korup komunikasi berapa jumlahnya, detail akan didetailkan itu ya. Kemudian bintara itu yang apa, elektro, mesin berapa dan sebagainya. Jangan sampai kita melaksanakan kegiatan rekrutmen dampaknya terkait dengan organisasi yang harusnya membutuhkan tidak tercover ya. Jadi skala prioritas ya. Nah, metode tertutup dan terbuka ya, kan gitu ya. Nah, ini sekarang zaman transparan ya, kita tidak bisa istilahnya di dalam rangka melaksanakan kegiatan seleksi itu kita tidak transparan ya. Jadi kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh kita sebagai TNI Angkatan Laut ini harus sifatnya terbuka ya. Jadi harus transparan dan akuntabel ya, dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, sumber. Nah, ini yang terpenting juga, bagaimana kita melaksanakan kegiatan mencari sumber. Jadi kita tidak lagi kondisi sekarang itu kita pasif duduk di ruangan, kalau ada yang daftar ya didaftar. Tetapi kita harus ya jemput bola istilahnya, kan gitu ya. Kita harus jemput bola ke daerah-daerah dan sebagainya ya. Oleh karena itu kebijakan Kasal dalam hal ini menambah sadik-sadik yang ada di barat di Tanjung Pinang, kemudian yang di tengah di Makassar maupun yang di Sorong. Nah, ini sangat apa ya istilahnya, efektif sekali dalam rangka aspek sumber ya. Jadi kita langsung ke arah sumber dan penempatannya juga bisa dilaksanakan penyebarannya di sekitar sadik itu ya. Oke, sebelum saya tutup ada yang ditanyakan? Oke ya, kalau tidak ada lagi terima kasih untuk perhatiannya. Sekali lagi apa yang saya sudah sampaikan ini perlu dipelajari lagi, kemudian dibaca-baca lagi referensi lain dalam rangka untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan lain sebagainya ya. Saya kira itu aja dari saya. Selamat ketemu lagi di pertemuan kedua. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Jin, apa saja yang hendak menyelesaikan? Siap, gerak. Menerima pelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Teruskan pelajaran berikutnya. Teruskan. Mengakhiri pelajaran yang hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Jalan tempat, gerak. Baik, terima kasih. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen teknik manajemen industri di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, khususnya pada mata kuliah MSDM. Atas perhatiannya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih.